Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hawatul Aziza, Hilfiatul Aulia, Indah Cahyani, Ivani Latifa Effendi, dan Jihan Safitri akan mempresentasikan hasil laporan penelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan juga mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Permendikbud nomor 58 tahun 2014 menyatakan tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki berbagai kemampuan, yakni yang pertama yaitu memahami konsep matematika, yang kedua menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, yang ketiga menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, ataupun media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Yang keenam, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan matematika pembelajarannya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika adalah penguasaan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan utama dari pembelajaran matematika dan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilihat dari hasil tes yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Tes ini dilaksanakan pada tanggal 28 November tahun 2023 di SMPN 1 Sungai Tarap. Soal yang diberikan penulis ini dikutip dari sebuah jurnal. Soal ini dapat mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik, di mana contoh soal yang diberikan ke peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu, ayah menghabiskan uang sebesar 205.000 untuk membeli 2 jenis buah dengan berat keseluruhan 7 kg. Jika harga 1 kg buah apel adalah 40.000 dan harga 1 kg buah jeruk adalah 25.000, maka berapa kilogram buah jeruk yang dibeli ayah? Soal yang kedua, Gina membeli 5 buah snack dan 3 buah minuman seharga 10.500. Anita membeli 6 buah snack dan 2 buah minuman seharga 13.000. Jika Anggi ingin membeli 5 buah snack dan 2 buah minuman, maka berapa total belanjaan Anggi? Dari 28 orang peserta didik yang mengerjakan 2 soal tersebut, hanya 5 orang yang dapat menjawab soal dengan nomor 1 sangat benar dan nomor 2 dengan cukup benar. 10 orang yang menjawab soal dengan sangat benar dan 13 orang menjawab salah, sehingga dapat dilihat dari jawaban dan cara menyelesaikan soal yang diberikan peserta didik tersebut belum mampu untuk mengerjakan soal tersebut dengan baik. Hal ini dikarenakan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis tidak dikuasai oleh peserta didik, di mana indikatornya yaitu yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun strategi dan merencanakan pemecahan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan pemecahan dari permasalahan. Yang keempat, memeriksa kembali jawaban yang telah dibuat dan didapat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 81 di SMPN 1 Sungai Tarap. Bab 2. 1. Pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menghadapi suatu permasalahan dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Pemecahan masalah matematis memiliki indikator,
yaitu yang pertama, mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mampu mengklarifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Yang ketiga, mampu mengaitkan berbagai konsep matematika. Yang keempat, menunjukkan pemahaman masalah. Yang kelima, mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah. Yang keenam, mengembangkan strategi pemecahan masalah. Adapun kelebihan dan kelemahan kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu kelebihannya yang pertama, membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang ketiga, merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Kelemahan kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, memerlukan kemampuan dan keterampilan yang baik dalam menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang kedua, mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok. Yang kedua, self-regulate learning merupakan pembelajaran yang diatur sendiri mengacu pada proses di mana individu secara aktif dan strategis mengelola pengalaman belajar mereka sendiri. Ada 3 hal yang mempengaruhi self-regulate learning. Yang pertama yaitu pengetahuan. Untuk menjadi pelajar yang memiliki regulasi diri, siswa memerlukan pengetahuan tentang diri mereka, subjek, tugas, dan strategi-strategi untuk belajar, dan konteks di mana mereka akan mengaplikasikan belajar mereka. Yang kedua, motivasi. Siswa yang memiliki regulasi diri dalam belajar termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, kemauan. Siswa yang memiliki self-regulate learning mampu melindungi diri dari berbagai macam gangguan agar mereka tidak terganggu. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 November 2023 di SMPN 1 Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini ada 2, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu meminta izin kepada pihak sekolah apakah penulis diizinkan untuk observasi di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu meminta surat izin penelitian dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang ketiga, mengkonfirmasi jadwal penelitian ke sekolah SMPN 1 Sungai Tarap. Yang keempat yaitu menyusun perangkat pembelajaran, kisi-kisi soal uji coba dan angket. Yang kelima yaitu menyusun soal tes dan angket sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Yang keenam yaitu melakukan revisi pembelajaran, kisi-kisi soal ujian dan angket. Yang ketujuh yaitu melakukan observasi ke sekolah dan menguji soal tes dan angket yang telah disiapkan. Yang kedelapan yaitu menganalisis soal tes dan angket. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Adapun langkah-langkah pada tahap pelaksanaan ini adalah penulis melaksanakan penelitian dengan rancangan yang telah disusun di awal, yaitu dengan mengukur kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian, peneliti menggunakan 2 instrumen, yaitu instrumen angket dan tes. Angket yang dilakukan adalah angket self-regulated learning yang diperoleh dari angket self-regulated learning. Menurut Suharmi Arikunto, angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam respon dengan artian laporan tentang pribadi peserta didik atau hal yang diketahuinya. Hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh hasil angket self-regulated learning ini yaitu yang pertama menyusun angket.
Langkah-langkah dalam menyusun angket ini Baiklah, ada itulah 4. Yang hasil pertama diskusi yaitu dari menentukan kelompok tujuan, kami. Mohon maaf mendapatkan jika ada indikator, salah kata. menyusun Terima kasih. kisi-kisi, dan Assalamualaikum menulis warahmatullahi butir-butir wabarakatuh. angket tersebut. Yang kedua yaitu uji coba angket. Uji coba angket ini dilakukan kepada peserta didik kelas 81 sebanyak 28 orang. Dan pemberian skor terhadap angket. Yang kedua yaitu instrumennya yaitu tes kemampuan pemecahan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu menyusun tes. Pada menyusun tes ini kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan diadakan tes. Yang kedua membuat batasan terhadap bahan. Yang ketiga membuat kisi-kisi. Setelah menyusun tes, selanjutnya kita menguji cobakan tes. Uji coba tes dilakukan kepada peserta didik kelas 81 sebanyak 20 orang peserta didik. Yang ketiga yaitu pemberian tes terhadap soal tes sesuai dengan rubrik penilaian. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kemampuan pemecahan masalah matematis. Tabel 5, deskripsi data kemampuan pemecahan masalah. Kategori betul semua, masih ada salah, betul 1, salah semua. Betul semua, tidak ada, masih ada salah 5, betul 1, 10, salah semua ada 13. Dapat ditampilkan seperti diagram sebagai berikut. Kalau untuk betul semua warna biru, merah masih ada salah, betul 1 warna hijau, dan salah warna biru ungu. Berdasarkan tabel kemampuan pemecahan masalah di atas, terlihat bahwa ternyata masih lebih banyak peserta didik yang belum menjawab soal tes yang diberikan. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis yang belum peserta didik kuasai. Selanjutnya, Self-Regulated Learning atau SRL, tabel 6, deskripsi data Self-Regulated Learning. Kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan tidak baik. Intervalnya 100-85, 75-84, 51-74, dan 00-50. Jumlah sangat baik 1, baik 8, cukup baik 19, tidak baik 0. Nah, diagramnya dapat dilihat seperti gambar di samping. Dari tes yang sudah diberikan, ternyata pembelajaran mandiri siswa masih tergolong cukup baik. Ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya faktor dari siswa itu sendiri, faktor perilaku, dan juga faktor dari lingkungan. Kesimpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat dari proses penyelesaian dan hasil penyelesaian masalah pada soal, dengan indikator identifikasi masalah, menyusun strategi perencanaan, menjalankan strategi, dan melihat ke belakang. Upaya untuk meningkatkan kemampuan proses belajar mengajar, diantaranya dengan menggunakan mode pembelajaran. Faktor penyebab rendahnya self-regulated learning yaitu faktor individu, faktor perilaku, dan faktor lingkungan.